Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-Nya lah amal saleh menjadi sempurna. Kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz yang disusun oleh Syekh Abdul Alim Al-Badawi hafizahullah taala. Masih dalam pembahasan kitab Al-Buyu'ah, kitab jual beli, sampai pada pembahasan wadi'ah, yaitu titipan. Sampai pada pembahasan wadi'ah, yaitu titipan. Disebutkan di sini definisi wadi'ah. Al-wadi'ah diambil dari wada'a syai'a, yang artinya meninggalkannya, menitipkannya. Di antaranya haji wada'. Itu ada hubungan dari segi bahasa. Haji wada', haji perpisahan, mana Rasulullah SAW akan berpisah, akan meninggalkan umatnya setelah itu. Dan sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang pada orang lain agar ia menjaganya disebut wadi'ah. Sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang pada orang lain agar ia menjaganya disebut wadi'ah, karena ia meninggalkannya pada al-muda, orang yang dititipi. Ya, wadi'ah itu titipan. Kita menitipkan barang kepada teman kita untuk dijaga. Itu namanya wadi'ah. Kita menitipkan kunci kepada tetangga kita untuk dijaga. Itu namanya wadi'ah. Hukum wadi'ah: apabila seseorang menitipkan sesuatu kepada saudaranya, maka ia wajib menerimanya jika ia mengetahui bahwa dirinya mampu untuk menjaganya, karena ini merupakan bab ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi hukum menerima barang titipan itu apa? Maka di sini disyaratkan wajib jika yang dititipi mampu. Jika yang dititipi mampu. Karena apa? Ini termasuk di dalam bab saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Dan wajib bagi muda, orang yang dititipi, untuk mengembalikan wadi'ah barang titipan tersebut kapan saja jika diminta darinya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Innallaha ayya
menjaganya. Kalau kita merasa tidak mampu untuk menjaganya, maka boleh kita menolak. Ya, maaf saya tidak bisa karena saya juga akan bepergian. Misalkan kita mau dititipi tetangga kita kendaraan, hewan peliharaan, ya, anak dititipkan enggak? Jadi anak bisa menjadi wadiah gitu ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Secara asal yang namanya barang wadiah itu adalah barang berharga ya. Tapi kalau anak bukan barang anak itu ya. Bukan sesuatu yang bisa diperjualbelikan, sesuatu yang bisa dinilai ya, tak ternilai ya. Allah alam, apakah anak itu termasuk sesuatu yang bisa disebut wadiah ya. Jadi saya tidak berani ya. Ada menitipkan anak ya sudah, ini pakai bahasa nitip saja ya. Dalam bahasa Indonesia nitip apakah termasuk wadiah dalam segi fikih? Allah alam. Ya, saya condong pada tidak, karena wadiah ya, wadiah barang titipan, ya, barang itu ada nilainya, nilai manfaatnya, juga bisa dihargai, berapa harganya. Itu yang menjadikan anak ya, sepertinya bukan wadiah. Kalaupun dia dititipkan ke tetangga, ya mungkin minta tolong dijaga, tolong dijaga. Tapi apakah ini wadiah? Allah alam bishawab. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan ganti rugi. Ya, ada kaitannya dengan apa? Ganti rugi. Barang titipan, lalu yang dititipi sembrono wajib mengganti. Ini jadi ada kaitannya dengan ganti rugi, sehingga barang wadiah itu apa? Dinilai. Sama dengan apa kita jual beli barang, sesuatu yang memang bisa untuk diperjualbelikan, ya. Nah ini. Sedangkan ada hal-hal yang tidak boleh diperjualbelikan meskipun dia itu ada wujudnya, seperti jual beli barang-barang yang haram. Barang haram meskipun dia itu suatu barang, tapi dalam Islam dia tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya jual beli kotoran manusia, jual beli bangkai, ya. Terlepas dari ada yang memperjualbelikan di dalam Islam, bangkai kemudian kotoran manusia itu bukanlah harta, bukanlah harta yang dianggap. Demikian pula baru-baru ini ada jual beli apa? Anak. Ya. Apakah anak itu harta yang bisa diperjualbelikan? Tidak. Haram jual beli anak. Jual beli manusia, bukan trafficking ya. Maka dari itu wadiah menurut fikih yang saya pahami itu adalah barang berharga yang dia memiliki nilai, yang dia bisa diperjualbelikan, yang dia bisa diganti apabila hilang. Maka anak Allah tidak masuk kategori wadiah, meskipun kita menitipkan kepada tetangga atau teman atau yang semisalnya. Jadi kita pakai istilah syar'i agar tidak rancu. Jadi wadiah itu barang titipan yang harus dijaga oleh orang yang dititipi, karena ini bentuk amanah. Allah perintahkan kita untuk menunaikan amanah. Rasulullah
apabila pemiliknya memintanya. Ya. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, jaminan atau ganti rugi. Orang yang diberi titipan, orang yang dititipi tidak memberikan jaminan atau ganti rugi kecuali jika ia ceroboh. Maknanya orang yang dititipi tidak wajib mengganti barang titipan yang rusak atau hilang kecuali apabila memang ia ceroboh. Ya. Artinya kalau barang titipan itu hilang bukan karena kecerobohannya, bukan karena keteledorannya, bukan karena sembrono, rusak atau hilang, ya bukan karena keteledoran dan kecerobohannya, maka pihak yang dititipi tidak wajib mengganti. Contoh, dititipi kendaraan motor, ya sudah disimpan di rumahnya juga sudah dikunci, ya, dan dia dalam kondisi tidur malam ya tidur, masa malam jaga motor orang, ya, kemudian udah dikunci, udah masuk rumah, ini ternyata hilang, ada maling, ya, dan setelah diperiksa memang betul-betul maling yang dia berhasil membobol kunci dari pemilik rumah yang dititipi kendaraan tersebut. Apakah ia wajib mengganti? Jawabannya tidak, karena dia sudah menjaga sesuai dengan urf yang berlaku. Bahkan mungkin dia sudah lebih menjaga daripada kendaraan sendiri. Kendaraan sendiri mungkin dia taruh di teras tak apa-apa, tapi kendaraan titipan bahaya kalau dia masukkan rumah, hilang juga. Ya. Demikian pula seseorang dititipi burung, ya, beserta sangkarnya, gitu ya, sudah dimasukkan rumah, sudah dijaga, sudah dirawat. Ternyata ada bagian dari sangkar itu yang rapuh. Jadi kayunya itu agak rapuh sehingga disenggol sedikit patah, keluar burung itu kabur. Apakah dia wajib mengganti? Enggak, karena dia sudah menjaga dengan baik sesuai dengan SOP yang ada. Jadi ini bukan karena keteledorannya, bukan karena kesembronoannya. Demikian pula dititipi harta, ya, dititipi harta. Kalau terjadi insiden atau kecelakaan atau bencana, ya, akhirnya rusaklah harta tersebut karena bencana yang ada. Apakah dia wajib mengganti? Jawabannya tidak. Nah, dalam hal ini terdapat dalil dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man uti'a wadi'atan fala dhamana alaihi." Barang siapa yang dititipi suatu barang titipan, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk memberi jaminan ganti rugi. Diriwayatkan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La dhamana ala mu'tamani." Tidak ada kewajiban ganti rugi bagi orang yang diberi amanah. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menerangkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menuntutnya untuk mengganti barang titipan yang telah dicuri di antara hartanya. Nah, ini ada hal yang berbeda. Ya, pernah Anas bin Malik dituntut untuk mengganti barang titipan yang telah dicuri di antara hartanya. Oleh siapa? Oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka Imam Al-Baihaqi mengatakan ini mengandung kemungkinan bahwa ia lalai atau ceroboh padanya, sehingga ia menjaminnya menggantinya disebabkan kecerobohannya. Taib asyar muslimin rahimani wa rahimahullah. Jadi dua dalil ini
hadis Nabi SAW tidak ada kewajiban ganti rugi bagi pihak yang dititipi. Sedangkan dari yang kedua, Umar menuntut Anas bin Malik untuk mengganti barang titipan yang dicuri. Ya, jadi yang benar boleh menuntut atau tidak? Jawabannya boleh jika terjadi kecerobohan. Dan itu bisa dilihat dari indikasi. Contoh titip motor tadi. Ya, ada tetangga titip motor karena dia mau pergi titip ke kita. Ya, kita pakai, kita taruh di tempat yang tidak layak. Ya, kita taruh di luar dalam keadaan tidak terjaga, misalkan. Apalagi masih nyangkut kuncinya, gampang kalau diambil. Berarti karena kecerobohan kita. Maka dalam hal ini boleh pihak yang menitipkan untuk menuntut kita. Ya, karena kita apa? Teledor, karena kita ceroboh. Oleh karena itu, pihak yang merasa tidak mampu menjaga dengan baik, sekali lagi, maka dia boleh atau bahkan seharusnya dia menolak amanah tersebut. Dan masing-masing orang mampu mengetahui kapasitas dirinya. Ya, contoh, kita ini kalau memelihara hewan peliharaan tidak pernah baik. Kalau nggak mati ya nggak sehat. Misalkan, kita dititipi tetangga, tolong ya dirawat kucing saya mau pergi seminggu. Waduh, mohon maaf ya, saya kalau megang binatang nggak pernah beres. Ya, khawatir saya nggak mampu menunaikan. Daripada ya ada apa-apa kita teledor, kita yang nanti di surga ganti rugi. Ya. Demikian pula titip kendaraan, sedangkan kita teledor di dalam menjaga kendaraan, misalnya kita nggak pandai merawat kendaraan, apalagi titip dalam jangka waktu yang lama, bukan sekedar titip disimpan, tapi titip ya dalam waktu yang lama, sehingga menurut kita untuk mungkin memanasi, terus dipakai keliling ya untuk memanasi kendaraan. Tapi kita nggak pandai merawat motor, nggak pernah bersihkan motor, nggak pernah menjaga mesinnya. Ya, kita lalailah dalam motor kita sendiri. Lalu kita dititipi motor teman yang bagus. Nah, ini kalau ada apa-apa kita khawatir dan rugi, maka kita menolak. Oh, maaf, saya merasa nggak sanggup untuk dititipi kendaraan. Ya, demikian pula kita dititipi mobil, sedangkan kita di rumah nggak punya garasi. Ya, maka jangan nekat menerima titipan tersebut. Kenapa? Kalau kita taruh di depan rumah dan itu bukan tempat yang layak untuk meletakkan kendaraan roda 4, kalau ada apa-apa, ya kita yang dianggap teledor. Ya. Nah intinya, kalau kita sudah siap menerima resiko keteledoran kita untuk mengganti rugi, ya silakan. Ya silakan kita menerima titipan. Tapi kalau kita tidak siap ganti rugi apabila kita teledor dalam menjaganya, ya maka jangan menerima titipan tersebut. Memang tidak ada larangan dalam masalah titipan ini memanfaatkan barang titipan. Beda dengan gadai ya. Gadai sudah dapat belum? Sudah ya? Ya, kalau gadai tidak boleh dimanfaatkan. Pemanfaatan gadai itu termasuk bagian dari titipan. Tapi kalau orang titipan tidak ada larangan. Ya, teman nitip mobilnya, lumayan bisa dipakai. Wah, tidak masalah. Selama kita menjaganya, selama kita menjaga dan tidak teledor di dalam merawatnya. Ya. Tapi kalau ada resiko apa-apa, ya kita harus siap, Ya. Nah ini jadi kita hanya mempertimbangkan
Wallahu a'lam. Jadi intinya titipan atau wadiah ini termasuk di antara bab ta'awun, saling tolong menolong. Dianjurkan untuk membantu kawan kita, saudara kita, tetangga kita ketika dia butuh untuk menitipkan barang. Namun ada konsekuensi yang harus kita jaga. Ya, jangan sampai ceroboh. Dan kalau ceroboh wajib ganti. Dan kalau pihak pemiliknya itu meminta, ya maka kita kembalikan. Ya. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, ariyah. Ariyah yaitu pinjam meminjam. Ini sempat kita singgung dalam pembahasan hutang piutang. Ya. Hutang piutang ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Kalau hutang piutang dan kebetulan di kitab terjemahan saya itu diartikan pinjaman. Diartikan pinjaman. Sedangkan ariyah juga sama diartikan pinjam meminjam. Silakan dicek di terjemahan ibu apakah sama. Jadi itu identik atau itu lebih tepatnya diartikan hutang. Dan memang dalam bahasa sehari kita hutang itu juga disebut minjam. Yang paling sering minjam duitnya dong. Bukan hutang duitnya dong, gitu kan ya? Minjam. Tapi itu hakikatnya qard. Hakikatnya adalah qard. Ya, hutang. Kullu qardin jarra al-faqira. Setiap pinjaman atau hutang piutang yang menarik manfaat itu riba. Jadi qard itu hutang piutang. Nah, sedangkan ariyah ini baru pinjam meminjam. Dan sempat kita disinggung di pertemuan pembahasan qard itu perbedaannya. Kita ulangi biar paham. Sekarang apa itu definisi ariyah? Definisi ariyah. Para fuqaha yaitu ahli fikih mendefinisikannya yaitu izin yang diberikan oleh pemilik barang kepada orang lain untuk memanfaatkan barang miliknya tanpa imbalan. Izin yang diberikan oleh pemilik barang kepada orang lain untuk memanfaatkan barang miliknya tanpa imbalan. Perhatikan di sini ya. Jadi saya punya barang, lalu saya izinkan orang lain untuk memakainya tanpa imbalan. Maka pada hakikatnya saya telah meminjamkan barang tersebut. Contoh motor. Ya. Ada teman kita butuh pergi ke pasar, nggak ada kendaraan, habis pakai motor. Nih bawa tanpa imbalan, maka ini disebut ariyah. Kita telah meminjamkan motor kita. Kalau dengan imbalan namanya apa? Kalau dengan imbalan namanya apa? Ijarah, sewa menyewa, upah. Tak pinjemin, tapi bayar. Nah, ini namanya apa? Ijarah, sewa menyewa atau upah. Ya, sehari sekian, misalkan. Mobil juga demikian. Ya, maka kita harus jelas ke teman kita, saya butuh mobilnya buat dipakai besok. Teman kita ini pakaian, gitu ya. Kita pakai, balik-balik disuruh bayar. Yang salah siapa ini? Ya, yang salah siapa? Allah tergantung kondisi yang ada. Artinya begini, kalau teman kita itu bukan rental mobil, berarti kan ya,
Selisihnya sekian, ya kita kembalikan sekian. Selesai, kembalikan. Makasih ya, jazakallahu khairan. Belum 200.000 sehari. Belum. Yang salah siapa ya? Yang punya? Loh, yang punya mobil yang salah. Oh, dia bukan rental. Temennya ngomong, tak pakai mobilmu, tak pinjemin mobilmu. Saya mau keluar tak pinjemnya. Pakai, dikasih kuncinya. Nggak ada omongan. Tarif sewa. Beda kalau yang punya mobil ini usaha rental. Ya, besok mobil ada yang kosong, ada, tak pakai ini mau pakai. Ya, kembali ditagih. Ya harus banyak karena apa? Dia pemilik rental mobil. Jadi mau pakai bahasa pakaian bawaan. Kalau sudah tahu dia rental mobil, maka yang terjadi itu akadnya adalah sewa menyewa. Nah, kembali ke pembahasan kita. Jadi kalau minjam ariyah itu pemanfaatan barang tanpa imbalan. Ya, pinjam tangganya. Ya, kita benerin rumah atau tetangga, Pak pinjam tangganya Pak. Oh iya silakan, diambil tanda, balik bayar 50. Ya, ini nggak benar. Karena memang apa? Memang ya kita ngomongnya pinjam, kita ngomongnya apa? Pinjam. Nah, seperti itu. Apa hukumnya? Hukum ariyah. Hukumnya mustahabbah, dianjurkan untuk memberikan pinjaman bagi siapa? Bagi pihak yang membutuhkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini sama dengan masalah wadiah, termasuk berapa? Tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan salinglah kalian tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Itu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, ya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berdosa, enggan meminjamkan barangnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Enggan di sini yaitu ketika ada orang yang membutuhkan lalu dia enggan meminjamkan, dalam artian secara asal, ya, tidak boleh kita enggan untuk meminjamkan barang. Namun dalam kondisi tertentu bisa jadi diperbolehkan. Kenapa? Atau kapan? Kalau ternyata orang yang meminjam barang ini memiliki track record yang buruk di dalam merawat barang yang dipinjam, ya, sudah memiliki catatan yang buruk. Pokoknya barang itu kalau dipinjam fulan nggak pernah balik. Pinjam loh ya. Ini kita bukan bahas utang. Kalau utang jelas ini beda lagi. Ya, kapan itu dia pinjam mesin bor saya, misalnya, balik-balik rusak. Kapan hari pinjam tangga saya, kembali sudah patah. Oh iya sama. Kapan hari pinjam palu saya, kembali sudah hilang. Ya. Nah, kalau ada orang yang memiliki track record seperti itu di dalam meminjam barang milik orang lain, maka bisa jadi boleh kita tidak meminjamkan, maaf, ya. Karena apa? Kita khawatir dia tidak baik di dalam menjaganya. Namun kalau secara asal
dipinjam dari kita, maka kita wajib menolongnya. Sekali lagi itu sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Kecuali memang barang yang kita miliki ini bukan barang pribadi semata, tetapi barang yang memang kita komersilkan. Nah ini perhatikan. Ini perhatikan, kita usaha rental mobil, ada tetangga kita minjem, bahasanya, saya minjem mobilnya ya, nggak nyewa, misalnya gitu, ya. Itu pun dalam urusan yang memang bukan darurat. Kalau darurat, Allah alam, ini yang mungkin kita bisa sedikit memberi atau memiliki pengertian. Tetangga kita dalam kondisi darurat butuh kendaraan secepatnya untuk mengantar keluarganya ke rumah sakit. Kita punya mobil yang memang itu disewakan. Nah ini baiknya ya pinjamkan, jangan ditarik, gitu ya. Kenapa? Dalam kondisi darurat, dalam kondisi yang urgent, ya. Alangkah baiknya kita tidak menarik-tarik, karena ini murni sosial. Saya butuh untuk urusan yang darurat. Tapi kalau butuhnya ini untuk bepergian, butuhnya untuk ngelencer, bisa saya pinjam mobilmu ya, pinjam loh ya, nggak nyewa. Padahal kita usaha rental mobil. Kira-kira tepat deh, ya? Nggak tahu diri berarti yang pinjamnya. Nggak tahu kita usaha, ya, yang kita mengkomersilkan itu lalu dipinjam tanpa ada pembayaran tarifnya. Baik. Kemudian jaminan ganti rugi, sebagaimana wadiah barang titipan itu juga ada pembahasan ganti rugi. Demikian pula dengan arian, ya, pinjam. Seorang peminjam adalah dipercaya. Orang yang pinjam hukum asalnya amanah. Ia tidak menjamin, tidak mengganti atas barang yang dipinjamnya kecuali jika ia lalai atau orang yang meminjamkan memberi syarat jaminan kepadanya. Perhatikan, ya, saya pinjam motornya ya, ya. Tapi kalau ada apa-apa kamu wajib ganti. Nah, misalkan ada syarat seperti itu, maka ya sudah, kita wajib untuk menunaikan janji tersebut. Kalau ada apa-apa, wajib mengganti. Tetapi kalau tidak ada syarat seperti itu, maka selama kerusakan, kehilangan bukan karena keteledoran kita, maka kita tidak wajib mengganti. Persis apa? Wadiah. Persis wadiah tadi, ya. Hanya saja dalam bab ariah meminjam ini ada salah satu klausul tadi, kalau pemiliknya mensyaratkan ganti kalau terjadi kerusakan dan kehilangan, maka apapun alasannya kita wajib mengganti. Ya, saya pinjam motornya sampai malam. Oh iya, nggak apa-apa, pakai aja. Tapi kalau ada apa-apa, kamu wajib ganti ya. Iya. Deal. Dipakailah motor itu sampai malam. Siang hari sempat dia masuk ke rumah istirahat, dikunci, pokoknya sudah dijaga dengan normal, dengan wajar, namun ternyata kecolongan. Pas dia tidur siang hari, ya ada maling, hilang motor tersebut. Pertanyaannya, ini karena keteledoran atau tidak? Tidak. Mulai dimasukkan rumah dan dikunci, jadi istirahat siang lah tidur. Ya.
dalam kondisi sudah dijaga sedemikian rupa, tapi ternyata kecolongan. Ya. Betul, berhasil hidup. Ini bukan karena keteledoran. Tapi apakah diwajib ganti? Wajib, karena ada syarat di awal. Kalau ada apa-apa kamu ganti loh ya. Ya, setuju. Tapi kalau tidak ada syarat di awal, mau pinjam motor, tak pakai sampai malam, nanti mau ke pasar, kemudian mau ke ini, sampai malam udah apa ya? Udah mau pakai aja. Wah, hari ini saya free. Nggak ada persyaratan. Kalau ada apa-apa ganti, ya, pakai aja kalau apa. Insya Allah saya hari ini nggak ada agenda kok. Tapi saya sampai malam, nggak apa-apa. Nanti malam kembalikan ke rumah. Titik, tidak ada klausul apapun, tidak ada syarat. Ya. Dan kejadiannya juga apa sama. Sore hari atau siang atau sore sebelum dia kembalikan hilang. Bukan karena keteledorannya, ya, bukan karena dia sembrono, tapi karena ya memang ya sudah musibah, gitu ya. Maka dalam hal ini tidak ada kewajiban mengganti. Ya, makanya disebutkan di sini seorang meminjam adalah amanah, dipercaya. Dia tidak memberi jaminan ganti rugi atas barang yang dipinjam kecuali yang pertama lalai. Kalau lalai wajib ganti. Atau orang yang meminjamkan memberi syarat ganti. Nah ini diriwayatkan dari Sofwan bin Ya'la dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, apabila utusan-utusanku datang kepadamu, maka berilah ia 30 baju perang dan 30 unta. Ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah ia pinjaman yang dijamin atau pinjaman yang akan dikembalikan? Beliau menjawab, bahkan yang akan dikembalikan. Berarti ini pinjaman tanpa syarat. Ya. Jadi pinjamkan dia ini, pinjamkan dia itu. Al-Amir As-San'ani berkata dalam Subul Salam, al-madmunah, sesuatu yang dijamin, yaitu dijamin dengan harga apabila rusak. Sedangkan al-mu'addah, yaitu yang dikembalikan, yaitu wajib dikembalikan bersama utuhnya barang tersebut. Apabila rusak, maka tidak ditanggung dengan harga. Allah a'lam bishawab. Barang yang dipinjam itu cara mengganti kalau hilang ada dua. Yang pertama diganti dengan nilai, yang kedua diganti dengan barang. Ya, ini hanya dari segi istilahnya. Kalau dia bisa diganti dengan nilai, maka itu madmunah dalam istilah syariat. Al-madmunah. Ya. Jadi apabila pemilik barang itu ketika barang yang dipinjam hilang lalu diganti dengan nominal, maka itu madmunah. Namanya madmunah. Tetapi kalau barang yang dipinjam itu tidak bisa diganti dengan nilai, harus diganti dengan barang, maka itu disebut al-mu'addah. Al-mu'addah. Allahu a'lam bishawab. Ia berkata, hadis ini adalah dalil bagi orang yang berpendapat bahwa barang pinjaman tidaklah dijamin kecuali dengan tarmin, adanya kesepakatan untuk dijamin, dan telah lewat bahwa ini merupakan pendapat yang paling jelas selesai. Wallahu a'lam. Ya, intinya kesimpulannya, orang yang meminjam
Kalau tidak ada persyaratan dari pemilik barang tersebut wajib ganti, maka dia hukum asalnya amanah. Dia tidak wajib mengganti apabila barang tersebut hilang, rusak, bukan karena keteledorannya. Tapi kalau ada persyaratan untuk wajib menanggung, menjamin, ya, maka dia wajib menggantinya. Diganti dengan apa? Ya, sesuai dengan kesepakatan. Kalau si pemilik barang ridho dengan dia, udah ganti aja, nilainya berapa, maka cukup mengganti dengan nilai. Tapi kalau pemilik barang meminta wajib mengganti dengan barang yang serupa, ya, maka harus digantikan. Allah harus. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, jadi jelas ya, meminjam ini meminjam barang, bukan meminjam uang. Kalau minjam uang itu namanya qard, hutang. Ya, jadi uang yang kita pinjam, maka yang kita ganti itu sesuai dengan nominal yang kita pinjam, bukan kertasnya. Kertasnya, saya minjam 100.000, baliknya harus 100.000 yang itu tadi. Misalkan seperti itu, ya. Maka ini bukan apa? Pinjam meminjam dari hutang piutang. Tetapi ada celah minjem uang itu jatuhnya bukan hutang piutang, tetapi masuk dalam area. Contohnya, kita punya alat apa itu ya, alat HP atau apa itu yang butuh diganjel dan gak ada kertas. Lalu kita ngomong, punya uang 2000-an, tapi buat ganjel gitu ya. Ya. Ini utang atau minjem? Minjem. Makanya kita manfaatkan barangnya, fisiknya, bukan nilainya. Ya. Maka ini masuk apa? Pinjam meminjam area. Kok kebetulan nggak ada 2.000, ada 100.000. Cuma buat ganjel, nggak ada kertas isinya, kertas nggak ada. Saya butuh HP, saya diganjel sebentar aja, 1 jam aja ini mau streaming, butuh ganjel gitu. Ya. Karena adanya cuma uang, bisa orang minjemnya. Ini minjem atau utang? Minjem. Ya, ini minjem. Nah, qadarullah, iya, qadarullah. Ternyata pas dipinjam itu ada error di bagian apa yang karena keteraturannya hilang gitu ya. Wajib ganti kan? Kalau menurut kaidah nggak wajib. Menurut kaidah ya. Karena minjem, yang saya pinjam itu kertasnya. Ya, saya butuh kertas. Kok pas adanya uang 100.000 lagi. Ya, buat ganjel. Dan itu sudah kita jaga, sudah kita qadarullah, ya, karena suatu hal misalkan ya hujan, tiba-tiba hujan deras, lalu barang kita kena air, terus akhirnya basah, rusak intinya. Apa wajib mengganti? Secara kaidah enggak, tapi ya kalau bisa diganti. Karena barang yang kita pinjam itu bernilai, bukan hanya secari kertas, gitu ya, apalagi 100.000 gitu ya. Tapi jelas ya, itu pinjam karena kita nggak butuh nilainya, kita butuh zatnya, bendanya, kita butuh ganjel ini adanya uang, ya sudah pinjam dulu lah. Kalau ada kertas ya kita nggak perlu uang itu. Ya. Nah itu mungkin bisa sekali
lagi salah satu pembahasan yang menarik ya. Jadi ini uang yang memiliki nilai itu akarnya pinjam karena kita butuh bendanya, bukan butuh nominalnya. Tapi secara asal kalau uang lalu kita bilang minjem, yaitu utang. Maka yang wajib untuk kita kembalikan sesuai dengan nominalnya. Kita pinjam 100.000, ya wajib mengembalikan uang dengan nilai 100.000. Mau 50 ribuan 2, mau 10 ribuan 10, mau 20 ribuan 5, ya. Kalau kita minjam uang dengan nilai 100.000 yang hanya secari kertas 100.000, maka kita pun wajib mengembalikan dengan nominal yang sama. Itu utang piutang. Kalau pinjam maka barangnya itu utuh. Dan sebaliknya, perhatikan, sebaliknya, meminjam barang ini bisa masuk kategori qard, bisa masuk kategori qard kalau barang yang kita pinjam itu memiliki nilai jual dan memang diperjualbelikan. Contoh, sesama pedagang kurma, ya, pedagang A stok kurma Sukari kosong, stok kurma Sukarinya kosong, ya. Datang orang ke tokonya disuruh Sukari, sebentar ya, sebentar, ya, toko kan gini, ambilkan ke gudang, padahal ke toko temennya ini nggak boleh ini, Ustaz. Seringnya ngomong ambilkan ke gudang, padahal ke toko temennya. Mending bilang sama sebentar ya, saya carikan. Atau sebentar tunggu, datang dia ke toko temennya. Stok rumah Sukari masih tak pinjam satu. Bahasanya apa? Pinjam. Tapi kakaknya utang. Bedanya di mana? Kalau pinjam apa konsekuensinya? Kalau utang apa konsekuensinya? Kalau itu akarnya pinjam, misalkan itu dianggap pinjam, konsekuensinya apa? Kembalikan barang yang itu. Jadi nggak boleh dijual itu. Kalau itu masuknya pinjam. Sekali lagi, saya pinjam motor tetangga. Boleh nggak kita balikannya motor yang lain? Nggak mau, ini bukan motor saya. Ya nggak apa-apa kan sama merek. Nggak mau, motor saya ya motor saya. Itu pinjam. Kalau bukan, yang penting dikembalikan sesuai dengan nilai dan nominal. Paham? Ya. Dan bisa jadi motor itu bisa masuk utang kalau sesama penjual motor showroom. Ya. Ini ada yang nyari motor big tahun sekian. Oh, saya masih ada. Tak pinjam ya. Dipinjam, dijual, laku. Terus akhirnya dipulangkan motor yang sama dikembalikan. Ini utang. Meskipun ngomongnya pinjam. Karena apa? Sesama penjual yang dinilai apa? Nominalnya, nilainya. Nah, kembali ke pedagang kurma tadi, pinjam kurmamu ya, diambil dari toko tempatnya, dijual ke customernya, dapat uang, lalu saat ia pulang dikembalikanlah kurma Sukari itu ke temannya. Ini apa? Bukan hutang. Masih bingung? Ini kita pakai istilah syariah. Hutang itu qard, pinjam itu arya. Ya. Kalau pinjam arya itu barang yang dipinjam secara zatnya harus itu yang dikembalikan. Harus itu yang dikembalikan. Pinjam palu gitu ya. Ya kita kembalikan palu yang sama. Pinjam motor, ya kita kembalikan motor yang sama.
Pinjam tas, ya tas yang sama kita kembalikan setelah selesai. Pinjam sendal, ya kita kembalikan sendal yang sama. Barang itu yang kita kembalikan. Tapi kalau hutang, maka yang dilihat nilainya, ya, yang dilihat nilainya. Maka ketika ada pedagang kurma bilang ke temannya, aku pinjam kurmamu nya, maksudnya apa itu? Utang, ya. Jadi dia wajib mengembalikan jenis kurma yang sama. Yang dipinjam berapa kilo? 3 kilo. Kurma jenis apa? Sukari, emak. Yang diutang kurma apa? Sukari, berapa kilo? 3 kilo. Ya sudah, nanti pas sekolahan balikkan ke kawannya. Ini namanya hutang piutang. Meskipun dengan lafaz minjem, ya. Jadi minjem ini memang bisa dua makna, bisa minjem barang yang itu nanti akan kita kembalikan barang yang serupa. Makanya dalam istilah syar'i itu sebenarnya jelas, izin memanfaatkan itu minjem, izin memanfaatkan, ya. Sedangkan hutang itu adalah pemanfaatan nilai, ya. Jadi kurma saya manfaatkan untuk saya jual, nanti saya kembalikan sesuai dengan nilai dan jenis kurma yang ada. Allahu a'lam bishawab. Baik, itu masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah tentang ariyah atau pinjam. Berikutnya luqathah. Sebelumnya ada yang tanyakan? Sebelum kita lanjut pembahasan tentang luqathah, barang penuhan. Oke. Kalau di rentalan mobil itu kita akan menjaminkan sudah motor, pinjam mobil kita taruh sudah motor di rentalan itu. Kita pinjam mobil rental mobil. Rental mobil. Biasanya kita taruh sudah motor juga, mobil kita bawa. Nah, motor itu sama pemiliknya dipakai bulan. Itu kita letakkan untuk di rentalan saja. Kita bawa sudah motor ke rentalan, saya bawa mobil. Motor oh, itu barang jaminan. Barang jaminan rohon. Harusnya tidak boleh dipakai. Terus dipakai sama yang rental tadi, dimanfaatkan gitu loh. Iya, barang jaminan, tapi dia bukan gadai juga ya. Allahu a'lam. Kalau kita itu sepertinya tidak mengapa kalau kita itu, karena itu makanya ini apakah gadai atau titip, itu saja. Itu makanya tanpa sepengetahuan. Makanya itu gadai atau titip itu dulu yang kita bahas. Gadai atau titip, barang yang kita letakkan itu hitungannya barang jaminan, gadai atau titipan. Yang saya pahami itu titip. Jadi saya titip motor, nanti pas mobil kembali saya biar gampang pulangnya. Kan itu kan titipan. Dan barang titipan Allah alam itu tidak ada larangan untuk dimanfaatkan. Cuman lebih baik kita sampaikan apa itu motor itu jangan dipakai kalau kita tidak benar. Tapi kalau kita tidak menyampaikan apa-apa, secara asal boleh dipakai. Secara asal boleh dipakai. Jadi dia pihak yang memanfaatkan barang titipan dan dia menanggung resiko kalau keterdoran, ada keterdoran. Jadi walau itu barang titipan, secara asal boleh dipakai. Mengurangi bensin juga yang berada di. Ya itu harus ganti kalau itu harusnya. Jadi kalau dia minjem harusnya ganti bensinnya. Ya, Allah. Oke, silakan.
Bisa, bisa, boleh. Tidak riba. Kenapa riba? Ini pembahasannya pinjam ya, bukan hutang. Luqatah itu barang temuan. Definisi luqatah. Al-luqatah yaitu setiap harta yang terjaga, yang dimungkinkan hilang dan tidak dikenali siapa pemiliknya. Jadi harta yang ada pemiliknya yang ditemukan, baik ditemukan di jalan maupun ditemukan di tempat umum ataupun bahkan ditemukan di dalam tanah. Ini sempat kita bahas ya, kalau nggak salah ada nggak pengkas ini? Pengkas. Nanti dia akan membedakan antara luqatah dan rikas. Rikas itu barang temuan atau barang harta-harta yang ditemukan, harta simpanan, harta orang-orang kafir di zaman dulu yang ditemukan. Kok nggak ada ya? Sepertinya di kitab aslinya itu ada rikas. Baik. Jadi seseorang menggali tanah misalkan tidak terlalu dalam, lalu dia menemukan cincin emas lengkap beserta surat-suratnya. Misalkan ini harta rikas atau sering disebut harta karun atau harta temuan. Karena jelas ini ada pemiliknya, apalagi tanggalnya tahun 2024 misalnya. Dan terus ini harta ya orang hilang tertimbun tanah, kita nemu itu. Jadi dia ada pemiliknya. Beda dengan rikas atau harta karun, itu harta orang-orang kuno yang sudah lama meninggalkan kita. Jadi nggak ada pemiliknya. Nah, ini beda. Nah sekarang kembali kepada luqatah, barang temuan. Dan lebih sering dipakai untuk selain hewan. Kalau hewan hilang namanya dhallah. Ya, dhallah. Tentang luqatah ini, maka barang siapa yang menemukan barang, wajib baginya untuk mengetahui jenis dan jumlahnya, kemudian mempersaksikan kepada orang yang adil, kemudian ia menyimpannya dan diumumkan selama setahun. Apabila pemiliknya memberitahukannya sesuai ciri-cirinya, maka ia wajib memberikan kepada orang tersebut walaupun setelah lewat 1 tahun. Jika tidak ada yang mengakuinya, maka ia boleh memanfaatkannya. Dalilnya diriwayatkan dari Suwaid bin Ghafrah yang berkata, aku bertemu dengan Ubay bin Ka'ab yang berkata, aku menemukan sebuah kantung yang berisi 100 dinar. Nah ini perhatikan ya. Jadi kenapa di awal disebutkan wajib untuk mengetahui jenis dan jumlahnya? Karena barang terbuat di zaman dahulu kebanyakan sekantung uang, sekantung koin, kepingan, ya. Kantungnya jenis apa, talinya seperti apa, isinya berapa. Nah ini wajib diketahui oleh pihak yang menemukan. Ya, itu. Kalau sekarang biasanya barang temuan itu dompet. Isi dompet itu berapa uangnya. Dan kalau sekarang, insya Allah sangat mudah mengidentifikasi. Kenapa? Karena rata-rata di dompet ada kartu pengenal, KTP-nya, SIM-nya. Jadi lebih mudah menemukan barang di zaman sekarang untuk mendeteksi pemilik asli daripada zaman dulu. Zaman dulu kantor uang tidak ada KTP.
seperti apa, isinya berapa. Nah, lalu bagaimana? Diumumkan selama setahun. Ya. Lalu aku mendatangi Nabi SAW, lalu dia bersabda, umumkan dalam setahun. Aku pun mengumumkannya selama setahun dan aku tidak menemukan orang yang mengenalinya. Kemudian aku mendatangi beliau lagi dan bersabda, umumkan selama setahun. Lalu aku mengumumkannya dan tidak menemukan orang yang mengenalinya. Aku mendatangi beliau untuk yang ketiga kali dan beliau bersabda, ihfaz wi'a'aha wa 'adadaha wa bika'aha fa in ja'a sahibuha wa illa fastamti biha. Ya, jaga tempatnya, jumlah dan tali pengikatnya. Kalau pemiliknya datang maka berikan. Kalau tidak maka manfaatkanlah. Ya, maka aku pun memanfaatkannya. Setelah itu aku bertemu dengan Ubay di Mekah yang berkata, aku tidak tahu apakah 3 tahun atau 1 tahun. Wallahu a'lam. Yang umum diketahui atau yang disebutkan kebanyakan para ulama cukup 1 tahun. Cukup 1 tahun. Dan kembali ke zaman dahulu, kalau ada barang hilang seperti itu, sekali lagi semua orang bisa mengklaim saya pemiliknya. Makanya diketati, ya, berapa jumlahnya? Ada misalkan 70 poin, 70 poin emas dengan kantung berwarna coklat, talinya warna putih misalkan. Ya, maka yang diumumkan bukan secara detail. Kalau seperti itu ya semua orang datang. Dan diumumkan bagaimana? Telah hilang sebuah kantung berisi koin emas. Atau telah hilang sebuah kantung ya saja. Nanti tinggal mengklarifikasi. Saya kehilangan kantung. Kantungnya warna apa? Warna hitam. Oh, bukan milikmu. Karena yang kita temukan warna coklat. Datang lagi orang kedua. Saya kehilangan kantung. Warna apa kantungnya? Coklat. Talinya hitam. Oh, bukan milikmu. Karena talinya putih. Ya. Nah, yang ketiga, ini yang sangat ketat, jumlah. Misalkan orang datang, saya kehilangan kantung. Warna apa? Coklat. Talinya warna apa? Putih. Isinya berapa? Isinya 100. Oh, bukan milikmu. Kalau perlu kita kasih tahu isinya berapa, nanti orang-orang bisa ngaku. Ya, saya kehilangan, isinya berapa? 50. Oh, bukan. Nah, begitu seterusnya sampai ada orang yang tepat. Dan semakin detail kita jaga atau semakin ketat kita jaga kedetailnya, semakin baik untuk mendeteksi siapa pemilik aslinya. Ya. Nah, dari Iyad bin Himar ia berkata, Rasulullah bersabda, "Man wajada luqatan falyushhid dza 'adlin aw dzawai 'adlin, tsumma la yughayyirhu wa la yaktum fa in ja'a rabbuha fa huwa ahaqqu biha wa illa fa huwa marullahi yuti man yasha." Siapa yang mendapatkan barang temuan maka hendaklah ia minta persaksian orang yang adil. Ya, ngomong ke temannya, ini saya nemu ya. Nanti kalau ada orang yang datang, kamu saksinya. Kemudian ia tidak menggantinya dan tidak menyembunyikannya. Jika pemiliknya datang, maka pemiliknya lebih berhak atasnya. Jika tidak, maka itu adalah harta Allah yang diberikan kepada siapa yang ia kehendaki. Tayyib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimahullah. Dari sini maka barang temuan sekali lagi wajib untuk diumumkan dan dijaga. Nah, sekarang di zaman sekarang gimana cara mengumumkan? Alhamdulillah zaman sekarang lebih mudah, bisa lewat medsos. Ya, misalkan barang temuan di dalam perumahan, ya sudah kita infokan ke grup perumahan. Telah ditemukan handphone, misalnya ada handphone jatuh. Telah ditemukan handphone di perumahan apa? Nah, nanti akan ada yang hubungi. Handphonenya apa? Ya, jangan dikasih tahu. Loh, kamu kehilangan enggak? Kehilangan. Apa yang
produk Xiaomi misalnya, ya berarti bukan milikmu. Ya, kita ketaati itu. Iya, saya kehilangan handphone apa ini? Kebetulan juga handphonenya pas mati misalnya, nggak bisa dihubungi pemiliknya. Dan kita nggak berani untuk ketaati itu. Ya. Maka apa? Diumumkan. Nggak harus setiap hari ya, selama berkala misalnya. Sepekan sekali atau sebulan sekali kita umumkan grup atau di mana media sosial itu besar kayak di Facebook gitu ya. Kalau sampai setahun tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya, maka kita boleh memanfaatkannya. Namun dengan catatan, kalau suatu saat pemiliknya datang dan benar-benar terbukti dia pemiliknya, kita wajib ganti. Kita wajib mengganti. Wallahu a'lam bishawab. Tapi para syekh muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan mungkin pada kesempatan di pagi hari ini. Adapun bahasan berikutnya masih terkait dengan barang temuan berupa hewan